Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Kita telah masuk di bulan Ramadan, satu bulan yang Allah pilih padanya untuk melaksanakan ibadah puasa. Bulan di mana Allah juga memilih untuk menurunkan Al-Quranul Karim, bahkan juga kitab-kitab suci yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan, keistimewaan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu pada ayat 183 surat Al-Baqarah. Kemudian Allah sebutkan hukum-hukum tentang puasa Ramadan pada ayat-ayat berikutnya, yaitu mulai pada ayat 183, kemudian berlanjut pada ayat 184, 185. Kemudian Allah lompati satu ayat, kemudian dilanjutkan ayat 187. Itu tentang hukum-hukum berkaitan dengan puasa. Di sini ada satu ayat yang berada di tengah-tengah ayat-ayat tentang puasa, yaitu ayat 186 dari surat Al-Baqarah. 3 ayat di atasnya tentang puasa, 1 ayat di bawahnya tentang puasa. Tetapi ayat ini nampak tidak berkaitan dengan puasa, tetapi ayat tentang doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anni, tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku maha dekat. Allah Subhanahu wa taala maha dekat dengan hamba-hambanya, maha dekat mengabulkan doa hamba-hambanya. Oleh karena itu Allah mengatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabahi doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepada aku. Allah maha dekat kepada orang yang berdoa kepadanya, yaitu dengan memberikan ijabah terhadap doanya. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka menyambutku, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepada aku, meyakini berita-berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. La'allahum yarsudun, agar mereka berada di atas jalan yang lurus. Ayat ini sebagai bentuk targhib, anjuran kepada kaum muslimin, kaum mukminin secara umum, dan khususnya kepada orang-orang yang sedang berpuasa, apalagi puasa Ramadan,
untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah letakkan ayat doa ini di antara ayat-ayat tentang puasa Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitakan dalam ayat ini bahwa Allah itu maha dekat kepada hamba-hambanya, yaitu maha dekat kepada orang yang berdoa kepada Allah, dengan mengijabai doa orang yang berdoa kepada Allah. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua perintah supaya seseorang berjalan di atas jalan yang lurus sehingga doanya akan makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu firman Allah, falyastajibuli, hendaklah mereka mengijabahi terhadapku, yakni melaksanakan perintah, menjauhi larangan, taat kepada Allah. Semakin seorang taat kepada Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, maka doanya semakin didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepada aku. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulnya, yang ini merupakan rukun Islam. Yang merupakan perkara yang besar, beriman kepada Allah, meyakini berita-berita Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis-hadis beliau tentang doa orang-orang yang puasa. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, yang dinyatakan oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud sebagai hadis yang sahih bi turuqihi wa syawahidihi, yaitu dengan jalur-jalur yang lainnya, dengan penguat-penguatnya, hadis yang sahih li ghairihi. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, as-saimu la turaddu da'watuhu. Orang yang berpuasa itu doanya tidak akan ditolak. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan doa ketika orang dalam keadaan berpuasa, khususnya puasa Ramadan. Nabi SAW mengatakan tidak akan ditolak, yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Thalathu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Da'watul walid, doa orang tua untuk anak. Wa da'watus sha'im, doa orang yang berpuasa. Wa da'watul musafir, dan doa musafir. Di hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, juga riwayat Imam Dhiya Al-Maqdisi dalam Al-Hadits Al-Mukhtarah, dan yang lainnya yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dengan penguat-penguatnya di dalam kitab beliau Silsilah Sahihah pada hadis nomor 1797. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan ada 3 golongan manusia
yang doanya tidak akan ditolak, yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, doa orang tua untuk anak. Orang tua mendoakan kebaikan untuk anak. Orang tua punya sifat kasih sayang kepada anak, ingin anaknya mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Tetapi terkadang dengan sebab ketidaksabaran, dengan sebab kemarahan, kemudian orang tua ini mendoakan doa yang tidak baik untuk anak, mendoakan keburukan, kecelakaan dan sebagainya, maka hendaklah ini dihindari. Jangan mendoakan keburukan kepada anak. Sejelek apapun, sejahat apapun anak itu ketika masih hidup, hendaklah didoakan kebaikan, didoakan supaya diberikan hidayah, diperbaiki oleh Allah Ta'ala, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doakan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua yaitu da'watus sha'im, doa orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa dia taat kepada Allah Ta'ala, melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka Allah mencintai orang yang melaksanakan ketaatan. Maka di saat itu hendaklah dia banyak berdoa kepada Allah Ta'ala setiap saat, setiap waktu. Dengan doa-doa kebaikan dunia, kebaikan akhirat, untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, da'watul musafir, doanya seorang musafir, seorang yang bepergian di luar kota, jauh dari orang-orang di kampungnya, orang-orang di kotanya. Maka orang seperti ini ketika berdoa termasuk doa yang dikabulkan. Apalagi jika berdoa untuk orang yang tidak ada di hadapannya, untuk kebaikan orang-orang yang tidak ada di hadapannya. Begitulah selayaknya ketika kita mengetahui hal ini, kita memanfaatkan sebaik-baiknya. Dan termasuk perlu yang diketahui bahwasanya ijabah Allah Ta'ala terhadap doa, Allah mengabulkan doa, Allah mengijabahi doa. Ada 3 bentuk ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Allah berikan apa yang diminta hamba. Yang kedua, Allah berikan tetapi Allah undur waktunya. Yang ketiga, Allah beri yang semisalnya, tapi bukan yang dia minta. Inilah makna ijabah doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman, bagi orang yang Islam, ketika dia ikhlas doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah hendaklah kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena waktu terus berjalan, hari-hari meninggalkan kita. Demikian pula tentu Ramadan tidak akan selamanya bersama kita. Maka selama kita masih ada kesempatan, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah selalu memberikan kemudahan, pertolongan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.